Allah Azza wa Jalla. Setiap kita mempunyai hobi atau habit masing-masing yang memang tidak sama dari semua yang Allah ciptakan makhluk-makhluk di muka dunia ini. Ada yang senangnya menjadi kolektor. Kolektor pun dibagi-bagi. Ada kolektor uang, ada kolektor patung, ada kolektor macam-macam. Begitu pula ada yang senangnya traveling atau berjalan kemana-mana. Tapi ada yang juga yang senangnya bersolawat atau berzikir. Itu semua adalah bagaimana Rahman Rahim Allah yang Allah tunjukkan kepada setiap manusia di muka dunia ini. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Bila kita perhatikan setiap kita mengadakan pengajian dan ada yang menyampaikan dengan kumpulan ikhwan akhwat dengan pakaian yang luar biasa, yaitu di atas kepalanya ada bendera merah putih, baik berbentuk kopiah, berbentuk kupluk, ataupun apapun yang tujuannya kita itu berzikir untuk mengingatkan bahwasannya Rasulullah memberikan dua pusaka merah dan putih. Tetapi ada juga yang tidak suka dengan hal itu. Maka dalam hikam, syarah hikam dari Imam Athaillah As-Sakandari, beliau menerangkan bahwasannya dari Siti Aisyah, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang bertujuan untuk menempuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan daya upayanya yang membuat marah orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan meridhoinya serta membuat masyarakat akan rela kepadanya. Ini sudah dialami oleh guru kita, oleh kita semua, bahwasannya banyak yang tidak suka dengan tujuan upaya kita yang tujuannya mencari ridha Allah dengan cara-cara yang dilakukan oleh para aulia-aulia Allah yang sekarang pada zamannya oleh yaitu Syekh Muhammad Abdul Ghawam Syaifullah Masrur. Maka kita berusaha bagaimana mewujudkan apa yang sudah diberikan Allah kepada guru kita agar semua ikhwan satu barisan, satu bagian, satu tujuan, yaitu bagaimana zikir ini tetap berjalan dengan baik dengan posisi dan ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, orang yang mencari kerelaan masyarakat atau manusia, tapi dengan cara jalan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah atau murka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi marah kepadanya serta menggerakkan semua manusia marah pula kepadanya. Maka dalam hal ini ada dua cara bagaimana al-ikhlas ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruhnya ibadah. Maka ikhlas dalam amal itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sandaran amal selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. Inilah sifat daripada ahli ibadah. Kita sering diterangkan oleh guru agung kita yang memang diterangkan oleh guru kita berulang-ulang sama
Dari hari ini berbicara tentang bendera, besok bicara tentang bendera, besok bicara tentang bendera. Itu dilakukan berulang-ulang. Tapi pengulangan itu menjadi suatu ilmu untuk kita. Karena apa? Ilmu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah ilmu bekas. Bekas pakai orang soleh. Bukan ilmu baru. Maka Abah menerangkan bagaimana perjalanan beliau, bagaimana kecintaan beliau, dan bagaimana beliau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang perkataan Abah berulang. Kadang-kadang maaf. Ikhwan bilang, itu kan sudah sering diomongin oleh Abah. Itu kan sudah dibicarakan oleh Abah. Tapi kalau kita simak dengan baik, perkataan dari Abah dengan pengulangan tersebut, ada suatu ilmu untuk kita. Maka dikala Abah Agus menyampaikan hal yang sama dengan waktu yang berbeda, coba kita teliti. Bukan dengan mata kita saja, bukan dengan kuping kita saja, tapi bagaimana basyirah kita dibuka. Oh, ada poin pertama dikala Abah mengatakan contoh bendera merah putih. Poin yang pertama adalah bendera kebangsaan negara Republik Indonesia. Besoknya lagi ada poin yang lagi. Oh, ternyata ada dalam hadisnya. Dan ada poin lagi, yaitu bagaimana bendera merah putih adalah bagian dari tubuh kita, yaitu darah merah dan darah putih. Itu terus berlanjut. Itu yang menjadikan kita makin cerdas. Cara berpikir dengan kolbu, bukan dengan otak dan akal-akal kita yang akal-akalan ini. Maka itu menjadi ilmu. Bukan hanya dengan mata, dengan kuping, tapi dengan rasa. Bagaimana guru kita menerangkan waktu Zulhijjah sebelumnya Zulqa'dah adalah huruf dal itu adalah zauk rasa. Maka rasa itu yang harus kita timbulkan. Maka sandaran seseorang beribadah hanya kepada Allah, tidak dengan selain Allah. Maka kita sudah mendapatkan tujuannya, yaitu ketika kita sedang berpikir, ilahi anta maksudi sampai wa'atini ma'aka abada. Itu adalah tujuan yang luar biasa. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Cara ikhlas dalam beramal yang kedua adalah beribadah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tata tertibnya dan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini adalah sifat dari hamba Allah yang betul-betul mengabdi pada Allah. Maka di sini mengenai dua kedudukan, maka Imam Abi Qasim Al-Qushairi menjelaskan bahwa di antara dua kedudukan hal tersebut adalah saling menjelaskan antara satu dengan yang lainnya. Dan kedua hal ini sebenarnya tidak saling bertentangan. Sebab yang pertama adalah raganya ibadah yang berupa hukum, sedangkan yang kedua adalah jiwanya ibadah yang berwujudkan dengan ikhlas. Jadi bagaimana guru kita menerangkan raga ini menghadap kiblat, yaitu ke Hajar Aswad yang ada di Makkatul Mukarramah. Tapi ruh ini menghadap yang punya kiblat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang beribadah, kalau tidak menghadirkan Ka'bah di depan mata kita, di hadapan kita, maka tidak sah ibadahnya. Sampai seperti itu. Dari Syekh Tamim Ad-Dari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara yang mana 5 perkara tersebut dibawa oleh seseorang yang datang pada hari kiamat dan tidak akan ditolak untuk masuk ke dalam jannah. Satu, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni mengajak manusia beriman
berbakti kepadanya, serta berharap supaya semuanya beriman kepada Allah. Maka sering kalimat takwa itu disebut. Bagaimana seseorang itu bisa bertakwa kepada Allah tanpa ada hal-hal yang membuat dia lalai kepada Allah. Maka Allah bernasihat seperti itu supaya semua manusia beriman kepada Allah. Tapi tinggal bagaimana manusia itu menjalankan dengan ikhtiarnya. Allah telah memberikan fasilitasnya kepada kita semua. Dengan raga yang Allah pinjamkan. Dengan nyawa yang Allah tiupkan di dalam badan kita. Yang kedua, cincin mana, cincin badannya mana? Oh, itu pala itu, badannya nasihat mana? daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara membenarkan semua ajarannya dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara syariah kita mengikuti bagaimana tata cara ibadah Rasulullah, tata cara ibadah guru mursyid kita, Syekh Muhammad Abdul Ghawus Syaifullah Maslu, agar kita menjadi orang-orang yang bisa lurus berjalan mengamalkan dua amaliyah ikhlas di dalam beramal. Maka harus ada tuntunan, yang tuntunan itu jelas secara teoritisnya, ada sandaran-sandaran. Dan yang ketiga adalah nasihat dari kitab-kitab Allah. Yang kita tahu yaitu kita bersandar pada Al-Quran. Dan hadis sudah tadi disampaikan, yaitu nasihat dari Rasulullah. Yakni mempelajari, mengamalkan, serta dengan mengajarkan supaya manusia melaksanakan akan isi dari kandungan kitab Al-Quran tersebut. Maka Quran pun Allah berikan sebagai gambaran daripada Allah memberikan syariatnya kepada manusia di muka dunia ini untuk menjalankan syariatnya, untuk berhakikat kepada Allah Azza wa Jalla. Dibukanya Al-Quran dengan surat ummi, yaitu Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Tidak ada raja daripada manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menerangkan yang luar biasa bagaimana manusia dapat melakukan sesuatu yang sudah disampaikan dari firman-Nya agar manusia itu berjalan dengan koridornya, berjalan dengan tuntunannya. Dan yang keempat adalah nasihat bagi para pemimpin umat Islam, yaitu menaati kepemimpinan dengan cara amar ma'ruf nahi munkar, serta tidak menentang. Selama kita hidup di negara Indonesia ini khususnya, mempunyai pemimpin yang bisa mengayomi masyarakatnya, mereka beribadah dengan baik, melakukan aktivitasnya tidak terganggu dengan namanya kezaliman, tidak terganggu dengan kejahatan, wajib hukumnya kita taat kepada pemimpin kita. Maka ikutlah pemimpin umat Islam. Kita tahu sekarang ini bagaimana bergejolaknya dunia pada saat ini. Karena ananiah mereka yang ingin mendapatkan sesuatu dan akan digapai oleh mereka agar mereka merasa menjadi pemimpin-pemimpin dunia, menjadi penguasa dunia, yang memang timbulnya seperti itu akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Nyawa manusia itu tidak ada gunanya. Nyawa manusia itu berterbangan kemana-mana. Tidak lain dan bukan hanya ananiahnya, egosentrisnya mereka semua untuk menguasai wilayah, menguasai suatu kaum. Tujuannya apa? Saya menjadi penguasa dunia ini. Dan ini
menjadikan bagaimana kita melihat selama pemimpin kita itu masih bisa mengayomi diri kita, masyarakat dan rakyatnya, maka wajib hukumnya kita taat kepada perintah Allah, perintah Rasul, kitabnya, dan juga pemimpin daripada yang kita sedang diami di negara Indonesia ini. Dan yang kelima atau yang terakhir, bagaimana nasihat untuk seluruh umat Islam, yakni mencintai mereka seperti pada diri sendiri dan menahan mereka berbuat keji seperti menahan diri sendiri dan selalu bergaul dengan mereka dengan penuh rasa kasih dan sayang. Kita selaku ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahadsyuriyah Rasa PPKN merasa satu aliran, satu frekuensi, satu tujuan yang ingin mensucikan, membersihkan jiwa kita. Maka di sini perlunya tidak ada saling sikut-sikutan, tidak ada saling menyalahkan. Mereka berjalan dengan relnya. Selama mereka beribadah kepada Allah, setelah sholat mereka berzikir kepada Allah yang sudah digariskan oleh guru kita, dan mereka melaksanakan KDM, khotaman, zikir manakiban, itu adalah suatu yang luar biasa. Maka kita sudah punya KDM, bukan Kang Deddy Mulyadi, tapi khotaman, zikir, dan manakiban. Itu menjadi frekuensi kita untuk menyatukan ada persamaan, ada kesamaan, dan ada satu tujuan, yang tujuannya kita ilahi anta maksudi waridaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Maka dari 5, 2 keikhlasan dalam beribadah dan 5 nasihat itu menjadikan tujuan kita bahwasannya kita menjadi khalifatul fil ard, menjadi pemimpin di muka dunia ini harus dengan koridor-koridor yang Allah berikan sesuai dengan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah dan mengikuti firman-Nya, juga kita mentaati pemimpin kita dan kita bersama-sama merasakan setiap mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Kalau satu sakit, mereka pun merasa sakit, yang tujuannya semua beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.